Oke, halo Bapak Ibu guru semua dan juga teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian kependidikan, khususnya untuk topik pedagogi umum. Pada video ini saya akan coba membahas soal-soal pedagogi umum yang berkaitan dengan teori belajar. Oke, kita mulai saja. Harapannya dengan video ini semoga teman-teman bisa terbantu proses belajarnya dan dapat melewati ujiannya dengan sukses. Oke, kita mulai saja ya. Oke, soal pertama, teori ini memandang bahwa belajar adalah pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa atau responnya. Yang tentu saja responnya ini adalah respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Atau istilah lainnya adalah law of exercise. Teori yang dimaksud adalah, ya jelas ya, karena sudah disebutkan clue-nya di sini adalah stimulus dan juga respon. Jadi kalau sudah ada stimulus dan respon, ini jangan jauh-jauh, isinya adalah teori behaviorisme. Kenapa? Karena teori ini adalah teori yang menekankan bahwa belajar terjadi melalui proses latihan atau proses pengulangan, ya. Kemudian selain itu juga dalam teori ini yang paling populer yang di atas tadi ya, yang yaitu bagaimana stimulus dan respon ini terjadi untuk membentuk proses seseorang itu bisa belajar. Oke, ini behaviorisme. Untuk kognitif, singkatnya ini adalah teori yang menekankan bahwa belajar itu harus berkesinambungan. Kesinambungan ya. Apa yang harus berkesinambungan? Ini adalah harus menyesuaikan dengan struktur dari kognitif seseorang yang sudah dimiliki. Gitu ya, jadi yang sudah dimiliki. Ini harus diperhatikan dalam, kenapa ini? Oke. Kemudian untuk humanistik, ini kuncinya adalah, ini teori belajar tentang aktualisasi diri. Jadi seseorang itu belajar untuk mengaktualisasikan dirinya sehingga dia memiliki makna dalam masyarakat atau memiliki makna kehidupan. Kemudian untuk cybernetik, ini adalah teori yang mirip dengan teori kognitif, tapi dia lebih fokus pada information processing atau pemrosesan informasi ya. Pemrosesan informasi. Nah, ini kunci yang penting dari beberapa pembelajaran ini, teori belajar ini. Kalau konstruktivisme ya ini jelas ya, ini teori yang belajar yang menyatakan bahwa belajar itu dibangun, jadi harus dikonstruk sendiri atau dibangun sendiri ya, seperti sederhananya kita membangun rumah gitu ya, dan itu harus dibangun sendiri. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari semua jenis teori belajar ini, behaviorisme itu sangat populer sekali ya, dengan stimulus respon. Kognitif ini kesinambungan struktur kognitif. Kemudian humanistik ini aktualisasi diri seseorang dalam masyarakat. Cybernetik ini lebih ke pemrosesan informasi, dan konstruktivisme ini informasi ini harus dibangun sendiri. Oke, semoga itu bisa menjelaskan dan kunci-kunci katanya bisa teman-teman pahami di sini. Baik, selanjutnya kita lihat di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumusan beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan teori apa ya? Oke, jadi ini lebih ke teori yang membolehkan muridnya untuk nampaknya membangun sesuatu di dalam dirinya ya. Kenapa? Karena membangun sesuatu ini ada kuncinya di sini adalah trial and error. Jadi trial and error itu adalah kita ingin mengetahui sesuatu itu dengan dicoba, baik berhasil ataupun gagal, dan ini adalah proses pembangunan diri sendiri. Nah, oleh karena itu, maka jawabannya adalah jelas ya. Ini adalah konstruktivisme, di mana pengetahuan ini dibangun sendiri. Oke. Nah, untuk yang lainnya, behavior, humanistik, kognitif, cybernetik, itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, lanjut.
Menurut teori behavioristik, dalam proses belajar siswa dibawa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa untuk tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Oke, ini kaku ya. Jadi intinya saat belajar itu tidak boleh melakukan hal lain dan hanya harus sampai ke target tertentu. Oke, jadi kuncinya ini target tertentu. Jadi tidak bebas ya atau kaku sekali. Proses apa itu? Nah, kita coba lihat jawabannya. Yes, jawabannya adalah shaping. Reinforcement ini artinya penguatan. Penguatan itu dilakukan ketika targetnya itu sudah ada. Kalau sudah muncul baru kita dilakukan penguatan. Input ya jelas, ini masukan ya. Ini modal awal. Observable itu artinya dapat diamati. Oke, kemudian mimetic itu artinya meniru. Nah, kalau saving ini artinya pembentukan. Dan kalau kita sedang membentuk sesuatu, ya jelas kita punya target tertentu bahwa bentuknya itu misalnya harus bulat, harus kotak, ya terserah lah ya bentuknya. Dan proses pembentukan ini dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah shaping ya. Oke, baik selanjutnya kita akan coba melihat pandangan Kolb tentang belajar. Oke, seseorang yang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan konsep, hukum, atau prosedur, ini dalam kegiatan belajar yang menurut Kolb ini termasuk kegiatan apa ya? Oke, kita coba lihat dulu jawabannya. Dan jawabannya adalah, kita klik dulu, yes, ini adalah tahap konseptualitas. Nah, bagaimana kita mengetahui ini adalah tahap konseptualitas? Kolb ini dia memiliki 4 tahapan belajar. Yang pertama adalah pengalaman konkret, ada ya. Kemudian yang kedua adalah pengalaman aktif atau reflektif. Cuma dalam pilihan ini tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah konseptualisasi atau konseptualitas, ini ada. Kemudian yang terakhir, yang keempat menurut Kolb itu adalah disebut dengan eksperimen aktif. Nah, ini ada semuanya. Nah, kita coba akan bahas satu persatu. Pengalaman konkret ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami sesuatu fenomena atau merasakan fenomena yang apa adanya. Jadi dia belum memikirkannya, pokoknya baru mengalami fenomena ya sudah gitu ya. Ini yang disebut dengan pengalaman konkret. Kemudian ada yang kedua yang disebut pengalaman aktif ya. Pengalaman aktif ini katakanlah di sinilah ya pengalaman aktif. Pengalaman aktif ini dia kondisi di mana seseorang ini mulai melakukan observasi. Oke, dia mulai mencoba mengamati kenapa sesuatu bisa terjadi seperti itu dan dia juga mulai mencari jawaban kemudian memikirkan kok kejadiannya seperti ini. Nah, itu disebut dengan pengalaman aktif ya kalau di Kolb ini tahapan yang kedua. Nah, tahapan yang ketiga ini yang disebut dengan konseptualisasi atau konseptualitas. Ini adalah kondisi di mana seorang ini bisa membuat seperti soal ini, yaitu bisa membuat abstraksi, bisa mengembangkan konsep, hukum, prosedur. Ya, ini adalah tahapan yang disebut dengan konseptualitas atau menurut Kolb ini tahapan ketiga. Nah, tahapan keempat yang paling tinggi ini yang disebut dengan eksperimen aktif. Apa itu eksperimen aktif? Eksperimen aktif adalah suatu kondisi di mana seseorang ini sudah bisa mengaplikasikan konsep, mengkaji teori, dan penerapan konsep dan mengkaji teori ini dia gunakan untuk memecahkan masalah dia. Oke, nah ini pandangan Kolb tentang belajar. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita coba sekarang soalnya ini tentang apa ini? Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan, pengalaman yang baik dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang. Oh, ini sudah saya jelaskan ya sebelumnya di soal sebelumnya. Jadi harus mempertimbangkan sesuatu yang sudah ada dalam struktur kognisi seseorang. Ya, ini jelas adalah teori belajar kognitivisme ya. Kognitivisme. Kenapa? Karena teori belajar ini menekankan bahwa belajar itu harus, kembali saya tekankan, berkesinambungan dan menekankan atau menyesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah ada.
Oke, yang lainnya sudah saya bahas ya, apa itu behavior, humanistik, konstruktivisme, dan cybernetik itu sudah saya bahas agak panjang di soal yang paling pertama. Baik, sekarang kita coba lihat suatu teori belajar yang dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Oke, ini kira-kira teori belajar apa ya yang tujuannya membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah? Oke, kita coba lihat jawabannya. Yes, jawabannya adalah teori belajar kognitif. Kenapa teori belajar kognitif? Karena opsi yang lainnya ini tidak sesuai. Insight kan seperti apa ya? Pandangan gitu. Apa sih maksudnya pandangan? Kemudian conditioning, ini pengkondisian. Jadi apa gitu? Sedangkan kalau teori belajar kan kita bisa sudah tahu kelompok-kelompoknya ya. Kemudian jadi ini dua ini agak berat ya untuk dipilih. Kemudian humanistik, ya ini seperti saya cerita di awal, ini aktualisasi. Oke, jadi lebih fokus ke aktualisasi diri dalam masyarakat. Seseorang memaknai dirinya dalam masyarakat, terutama untuk memaknai peran hidup. Oke, konektivisme ini dia dari Thorndike ya. Thorndike ini dia konektivisme ini sebenarnya dia masih tergolong ke behaviorisme, di mana dia ini menyatakan hubungan antara stimulus dan respon. Ya, jadi hubungan antara stimulus dan respon itu ini disebut dengan connectionism, istilah lainnya. Nah, jelas karena yang lainnya tidak mungkin, jadi hanya ini yang mungkin.